Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 11 dan hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami dengan judul Analisis Fisika di balik cara kerja metal detektor, aplikasi hukum Faraday dan induksi elektromagnetik. Di sini kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Nur Aisyah, yang kedua ada Wulan Siti Nur Aisyah, yang ketiga ada Rafli Budi Prakasa, dan yang keempat ada saya sendiri Muhammad Rifki Parezi. Pertama yang kita akan bahas adalah pendahuluan, di mana teknologi metal detektor kini sangat penting dan banyak digunakan di berbagai bidang seperti keamanan di bandara, pusat perbelanjaan, arkeologi, dan konstruksi. Alat ini memudahkan deteksi logam yang tersembunyi tanpa perlu membuka area secara fisik. Di balik teknologi ini terdapat prinsip fisika dasar, khususnya hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik, yang menyatakan bahwa perubahan medan magnet dapat menginduksi arus listrik pada rangkaian lain. Metal detektor bekerja dengan menghasilkan medan elektromagnetik dari kumparan pemancar yang menimbulkan arus eddy pada logam. Kemudian medan magnet balik dideteksi oleh kumparan penerima sebagai sinyal keberadaan logam. Makalah ini bertujuan mengkaji secara ilmiah cara kerja metal detektor melalui penerapan hukum Faraday dan konsep induksi elektromagnetik, agar pembaca dapat memahami hubungan antara prinsip fisika dan kemajuan teknologi modern. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Untuk selanjutnya itu ada tinjauan teori. Yang pertama, induksi elektromagnetik dan hukum Faraday. Induksi elektromagnetik adalah proses munculnya gaya gerak listrik atau GGL dalam suatu konduktor akibat perubahan medan magnet di sekitarnya. Nah, prinsip ini ditemukan oleh Michael Faraday dan dirumuskan sebagai epsilon sama dengan turunan terhadap waktu dari flux magnetik. Artinya, perubahan flux magnetik ini dalam waktu tertentu akan menginduksi tegangan dalam suatu rangkaian tertutup. Tanda negatif mengacu pada hukum Lenz yang menyatakan bahwa arah arus induksi selalu menentang penyebabnya, yaitu perubahan medan magnet tersebut. Flux magnet sendiri dihitung dari besarnya medan magnet, luas bidang yang ditembus, dan juga sudut antara keduanya. Fenomena ini menjadi dasar kerja berbagai perangkat, mulai dari generator listrik, transformator, hingga metal detektor. Lalu yang kedua yaitu prinsip kerja metal detektor sebagai aplikasi induksi elektromagnetik. Metal detektor bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Kumparan pemancar atau transmitter coil akan menghasilkan medan magnet bolak-balik yang bila mengenai objek logam akan menginduksi arus eddy dalam logam tersebut. Nah, arus ini menciptakan medan magnet balik yang menyebabkan perubahan flux di sekitar kumparan penerima atau receiver coil, yang kemudian menimbulkan sinyal listrik. Sinyal ini diproses untuk menentukan keberadaan logam, dan besar dan bentuk sinyal tergantung pada jenis logam, ukuran, serta kedalamannya. Lalu logam yang berbeda menunjukkan respons berbeda terhadap medan karena konduktivitas dan juga sifat magnetiknya. Teknologi ini menunjukkan bahwa prinsip dasar fisika seperti hukum Faraday tetap relevan dalam inovasi modern, termasuk untuk deteksi logam dalam keamanan arkeologi hingga industri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Selanjutnya di sini ada pembahasan yang dimana pembahasan yang pertama ini merupakan penerapan hukum Faraday dalam sistem metal detektor. Di mana metal detektor memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik yang dijelaskan oleh hukum Faraday, yaitu bahwa perubahan flux magnetik terhadap waktu akan menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL dalam suatu rangkaian. Hal ini yang menjadi dasar utama proses deteksi logam, yang dimana hukum Faraday dirumuskan sebagai epsilon, yang dimana ini gaya gerak listrik sama dengan turunan terhadap waktu dari flux magnetik. Nah, kemudian pada metal detektor, kumparan pemancar dialiri arus bolak-balik yang menghasilkan medan magnet berubah-ubah. Ketika medan ini mengenai logam, arus eddy terbentuk di logam tersebut, menghasilkan medan magnet sekunder yang mengubah flux magnetik di kumparan penerima. Perubahan flux ini sesuai hukum Faraday, yang dimana dia menginduksi GGL yang kemudian diproses sebagai sinyal deteksi keberadaan logam. Kemudian selanjutnya di sini ada rumus epsilon sama dengan turunan terhadap waktu dari jumlah lilitan dan jumlah logam, yang dimana sinyal tersebut kemudian diperkuat dan dianalisis oleh sistem elektronik pada metal detektor untuk menentukan adanya dan karakteristik
menentukan adanya dan karakteristik logam. Dengan kata lain, keberadaan logam terdeteksi karena logam mengubah lingkungan elektromagnetik dan perubahan itu dideteksi sebagai tegangan pada kumparan penerima. Oke, pembahasan yang kedua ada analisis respon logam terhadap medan elektromagnetik. Nah, di mana respon logam terhadap medan magnet sangat dipengaruhi oleh konduktivitas listrik dan permeabilitas magnetik material tersebut. Logam dengan konduktivitas tinggi seperti tembaga dan aluminium atau dengan sifat ferromagnetik seperti besi lebih mudah menghasilkan arus eddy saat terkena medan magnet bolak-balik. Arus ini menghasilkan medan balik yang kuat sehingga flux magnetik yang mengenai receiver coil juga berubah secara signifikan. Selain jenis logam, beberapa faktor lain turut mempengaruhi kekuatan sinyal induksi. Kemudian di sini ada frekuensi arus AC yang dimana frekuensi tinggi ini cocok untuk mendeteksi logam kecil di permukaan, sedangkan frekuensi rendah lebih efektif untuk logam besar di kedalaman. Terus yang kedua, ukuran dan bentuk kumparan. Kumparan besar memiliki jangkauan deteksi yang lebih luas, tetapi kurang sensitif terhadap benda kecil. Kemudian, jarak logam dari permukaan. Semakin dalam posisi logam, semakin lemah medan magnet yang sampai ke sana, sehingga arus eddy yang terbentuk juga lebih kecil. Kemudian, jenis media di sekitarnya. Material seperti tanah basah atau bermineral tinggi dapat mempengaruhi kinerja detektor dan menyerap atau mengganggu medan elektromagnetik. Nah, di sini ada kesimpulan dari analisis yang dimana analisis ini menunjukkan bahwa sinyal induksi yang terbentuk merupakan hasil kompleks dari interaksi medan magnet, properti logam, dan kondisi lingkungan. Namun pada dasarnya semua bergantung pada perubahan flux magnetik yang kemudian menghasilkan tegangan terinduksi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hukum Faraday. Nah, selanjutnya itu ada di kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang kami dapatkan adalah metal detektor bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik dari hukum Faraday. Kumparan pemancar menghasilkan medan magnet bolak-balik yang menginduksi arus eddy pada logam, menciptakan medan magnet balik yang terdeteksi kumparan penerima sebagai sinyal listrik. Deteksi logam tanpa kontak langsung ini dipengaruhi oleh jenis logam, kedalaman, ukuran, dan kondisi lingkungan. Teknologi ini menunjukkan penerapan konsep fisika dasar dalam perangkat modern yang penting untuk keamanan industri dan arkeologi, serta menjadi dasar pengembangan teknologi masa depan. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan dari kelompok kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.